Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pujonipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya makin semangat menanti pembukaan penerimaan P3K di tahun 2022 kali ini. Ya, di video kali ini saya akan sedikit berbagi beberapa contoh soal P3K guru SD khususnya di kompetensi teknis. Ya, adapun untuk di video kali ini saya juga menyertai kunci jawaban serta pembahasannya. Ya, ini sesuai dengan FR atau field report dari teman-teman yang telah melakukan ujian tahun lalu. Ya, jadi silahkan teman-teman simak sampai selesai. Ya, namun sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Pagi ini Pak Andi mengadakan penilaian kompetensi dasar metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Pak Andi adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulang mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Ya, adapun untuk pembahasannya itu jawabannya A. Pertama itu menghitung terlebih dahulu persentase peserta pelaksanaan remedial, yaitu 3/32 dikali 100% sama dengan 9%. Ya, adapun untuk persentasenya yaitu untuk 0 sampai 20% dilakukan pembimbingan individu, 20 sampai 50% diadakan pembimbingan kelompok, lalu 50 sampai 100% dilakukan pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Ya, untuk kesimpulan Pak Andi harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Ya, karena masuk dalam kategori 0 sampai 20% atau pembimbingan individu. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Ya, untuk jawabannya itu adalah B. Disleksia. Bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah diagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Ya, untuk jawabannya adalah C, ya, merupakan disgrafia, yaitu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Ya, soal selanjutnya. Daur hidup katak yang benar adalah, ya, untuk soal ini sudah masuk ke teknis IPA. A. Katak dewasa menjadi katak muda, menjadi kecebong dan telur. B. Telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi katak dewasa. C. Telur katak muda menjadi kecebong, menjadi katak dewasa. D. Kecebong menjadi katak muda, menjadi katak dewasa, menjadi telur. E. Katak dewasa menjadi telur, menjadi katak muda, dan menjadi kecebong.
Ya, adapun untuk pembahasannya atau jawabannya adalah bagian D. Ya, untuk pembahasannya itu teman-teman bisa melihat di gambar. Dan yang paling tepat sesuai dengan gambar adalah bagian D, yaitu kecebong lalu menjadi katak muda, menjadi katak dewasa dan menghasilkan telur yang akan juga berubah menjadi kecebong dan seterusnya. Daur hidup lalat yang benar adalah A. Lalat dewasa menjadi lalat muda, menjadi pupa, menjadi telur. B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. C. Telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa. D. Larva, pupa, telur, imago. E. Lalat dewasa, telur, larva, dan pupa. Ya, untuk pembahasannya adalah jawabannya B. Daur hidup lalat yaitu dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi imago atau lalat dewasa, kemudian menghasilkan telur dan seterusnya. Ya, seperti pada gambar yang di layar. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengaruh gaya dalam meja sebagaimana gambar di samping adalah A. Berubah posisi benda, B. Berubah arah gayanya, C. Berubah energinya, D. Berubah bentuknya, E. Tidak terjadi perubahan gaya. Ya, adapun untuk kuncinya adalah bagian A. Pemberian gaya pada gambar menyebabkan meja berubah posisi. Ya, untuk soal ini masuk dalam kategori soal teknis IPA. Selanjutnya di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Perbedaannya pada berbagai fase perkembangan adalah A. Lalat jangkrik belalang, B. Kecoa rayap semut, C. Kutu daun kepik jangkrik, D. Capung semut jangkrik, atau E. Belalang jangkrik kumbang. Ya, adapun untuk kuncinya adalah jawabannya bagian C. Kutu daun kepik jangkrik. Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Perbedaannya pada berbagai fase perkembangan disebut metamorfosis tak sempurna. Contohnya kepik, jangkrik, dan belalang. Capung, kutu daun, jangkrik, belalang, belalang sembah, kecoak, rayap, kutu rambut. Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur menjadi nimfa dan menjadi dewasa. Perhatikan gambar pembuatan keramik di bawah ini. Pada gambar di samping menggambarkan A. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya. B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya. C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. D. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisinya, atau E. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Pada gambar jelas pemberian gaya menyebabkan bentuk tanah liat yang semula tak berbentuk menjadi bentuk yang lebih teratur. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah pembuatan keramik sebagai berikut. Ya, ini sudah masuk di soal seni budaya teknis SD seperti soal pembuatan keramik yang tadi. 1. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. 2. Keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. 3. Keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. 4. Tanah dijemur selama 1 sampai 2 minggu hingga menjadi semakin liat, dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya. 5. Keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. 6. Keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. 7. Pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Urutan langkah-langkah yang benar adalah
Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. 1, 4, 7, 2, 3, 5, dan 6. Ya, soal selanjutnya penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang digaris bawah adalah, ya, untuk soal ini masuk ke soal teknis bahasa Indonesia. A diubah, B dinamakan, C disebut, D digunakan, E di daerah-daerah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Kata di sebagai imbuhan digunakan dalam kalimat pasif, misalnya pada kata dimakan, dilakukan, dimasak, ditulis, dan sebagainya. Penulisan harus disambung. Sebagai kata depan, kata di menunjukkan arah, tempat, dan waktu, misalnya pada kata di sekolah, di atas meja, di pagi hari, di sebelah barat, dan sebagainya. Penulisan harus dipisah. Ya, jadi yang tidak tepat adalah bagian E, di daerah-daerah, yang harusnya dipisah di dengan daerah. Soal selanjutnya masuk ke soal teknis IPA. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah A. Energi panas menjadi listrik, B. Energi cahaya menjadi listrik, C. Energi gerak menjadi listrik, D. Energi cahaya menjadi kalor, atau E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari, lalu yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Ya, soal selanjutnya, panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Artinya adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, B. Mudah diperoleh dari lingkungan, C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, D. Menjaga lingkungan tetap bersih, atau E. Dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Menurut KBBI, ramah lingkungan artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Soal selanjutnya, sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti A. Penambah, B. Lain, C. Pemelihara, D. Pengganti, atau E. Sumber. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Alternatif artinya pengganti. Perhatikan alat panel surya berikut: baterai, inverter, sel surya, charger, controller, televisi, dan panel surya. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah, ya, untuk jawaban yang paling tepat adalah bagian D, yaitu 3 sel surya, lalu 6 panel surya, lalu 4 charger controller, lalu nomor 1 baterai, lalu inverter, dan terakhir ke televisi. Ya, adapun untuk pembahasannya, ya, teman-teman bisa men-screenshotnya, ya, karena untuk pembahasan ini cukup panjang. Selanjutnya, perbedaan dinamo listrik dengan motor listrik adalah A. Dinamo listrik menghasilkan arus AC, sedangkan motor listrik menghasilkan arus DC. Dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Bagian C, dinamo listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, sedangkan motor listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Bagian D, dinamo listrik menghasilkan arus DC, sedangkan motor listrik menghasilkan arus AC. E. Dinamo listrik menghasilkan arus yang besar dan motor listrik menghasilkan arus yang lebih kecil. Ya, untuk jawabannya itu adalah bagian B.
Dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Ya, jadi kebalikannya. Ya, untuk soal selanjutnya ini masuk ke soal matematika. Matematika teknis untuk SD. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dalam perlombaan ataupun kejuaraan pada umumnya. Nah, lari stafet adalah nomor bergu yang dilakukan secara bersambung dari start hingga melewati finish dengan pelari sebanyak 4 orang, serta memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menyentuh garis akhir. Seperti dilansir dari laman Badan Atletik Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga Olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada lari estafet, yaitu tipe A dengan 4 kali 100 meter dan tipe B dengan 4 kali 400 meter. Nah, dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Leno, Sapri, dan Dwi mengikuti lomba estafet tipe B berarti 4 kali 400 meter. Dan Leno adalah pelari pertama dan sudah menyerahkan tongkatnya kepada Budi. Panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah A 200 meter, B 300 meter, C 4.800 meter, D 1.200 meter, atau E 800 meter. Ya, jadi yang ditanyakan adalah sisa panjang atau sisa panjang yang belum diselesaikan oleh tim X yang telah menyelesaikan atau telah temannya Leno telah berlari selama 1 kali. Ya, adapun untuk pembahasannya itu jawabannya adalah bagian D. Ya, jadi yang belum ada diselesaikan 1.200 meter. Nah, untuk pembahasannya itu panjang lintasan yaitu 4 kali 400 meter, artinya 4 orang masing-masing harus berlari menyelesaikan 400 meter. Ya, jika yang sudah selesai 1 orang, maka masih ada 3 orang yang harus menyelesaikan lomba. Ya, jadi sisanya itu 3 dikali 400 sama dengan 1.200 meter. Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halaman 289 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah A 204 meter, B 96 meter, C 68 meter, D 289 meter, atau E 51 meter. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian A 204 meter. Ya, untuk luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya, untuk pertama kita harus mengetahui dulu panjang dari setiap rusuknya, yaitu 17 meter. Rumusnya itu akar kuadrat dari 289. Kemudian kita mencari keliling dari persegi tersebut, yaitu dengan cara mengalikan satu sisi dengan kali 4, yaitu 17 dikali 4 sama dengan 68 meter. Ya, jadi jarak yang ditempuh Anton adalah 3 kali, karena 3 kali mengelilingi halaman tersebut dikali dengan kelilingnya itu 68 dan didapatkan 204 meter. Ya, untuk soal selanjutnya sudah ada jawabannya, yaitu bagian E. Ya, oven A dapat menyelesaikan seluruh pemesanan kue dalam waktu 12 jam dengan kecepatan produksi 700 kue per 700 kue per jam. Sementara jika pekerjaan tersebut dikerjakan oven B, maka hanya butuh waktu 7 jam. Kecepatan produksi oven B adalah A 900 kue per jam, B 65 kue per jam, C 850 kue per jam, D 1.200 kue per jam, atau E 1.400 kue per jam. Ya, untuk jawabannya sudah ada, yaitu di bagian E. Pada soal termasuk perbandingan terbalik, karena semakin cepat oven maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Adapun caranya itu 700 per X sama dengan 7 per 12. Ya, kemudian kita kalikan
7 dikali 12 dibagi 7, yaitu didapatkan 1200 kue per jam hasil penilaian. Selanjutnya kita masuk ke soal sejarah teknis untuk SD. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia adalah A. PKI Madiun RMS Maluku G30 SPKI, B. APRA Kartosuwiryo G30 SPKI, C. PRRI RMS Maluku Permesta, D. RMS Maluku Andi Aziz Permesta, atau E. PKI Madiun RMS Maluku Andi Aziz. Ya, adapun untuk jawabannya itu yang paling tepat adalah bagian A, yaitu PKI Madiun, lalu RMS Maluku, lalu G30 SPKI. Adapun untuk pembahasannya teman-teman silahkan lihat di layar monitor dan bisa di screenshot karena soal dan pembahasannya juga termasuk panjang. Ya, di sini disertai beberapa kejadian dan tanggal kejadian atau tanggal peristiwa tersebut. Ya, selanjutnya, manfaat pembuatan terasering di daerah perbukitan bertujuan untuk A. memperluas lahan, B. mengurangi abrasi, C. membatasi lahan pertanian, atau D. mencegah terjadinya erosi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Ya, adapun tujuan terasering itu yang pertama mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis terhadap tanah dan erosi diperkecil. Ya, lalu memperbesar peresapan air ke dalam tanah, kemudian mengendalikan kecepatan arah aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah secara aman. Oke teman-teman, demikianlah untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.